Halo para trader, kembali lagi di analisa harian dan mingguan kita untuk tanggal 18 sampai 22. Hari ini masih Sabtu. Dan sekarang bagaimana pergerakan goldnya? Kemarin dapet ya kita ya di 45 14 dapet ya. Tadi kejemput ya, 45 14 gue kejemput langsung terbang naik ke atas dan salam cuan. Pikirnya udah nggak dapet itu kan dah. Ya ini mah udah nggak bakal ya, udahlah pasang aja lah 14 15 gitu kan. Ternyata masuk di 14. 45-15 pasang buy limit, ternyata dia masuk di 14. Susah banget ngomong. Oke, lanjut sekarang bagaimana pergerakannya masih sama karena ini adalah area support yang kuat ya, makanya dia terjadi pemantulan walaupun bisa jebol sampai 45, makanya ini buy-nya ya sedapatnya aja ya, dapat bagus enggak ya udah pikirnya malah nggak dapat, ternyata dapat. So bagaimana dengan hari Senin? Hari Senin masih ya, tergantung pembukaannya. Dia masih berada di area bawah. Gue udah bakalan mulai nyicil untuk invest gold. Ya, karena ini udah mulai 1000 ya, dari new ATH. Di new ATH 5.600 ya, ini udah 4.500 dan sudah terjadi 1, 2, 3 ya. Sudah beberapa kali terjadi pemantulan, bisa kita hold untuk jangka panjang. Dalam artian ya menunggu di new ATH baru jual, jadi kalau drop dan nggak akan sampai MC ya. Jadi ini kalau drop sampai ke berapapun ya nggak akan MC. Jadi buy tipis, nanti nyicil lagi di misalnya di 4.300 buy lagi, misalnya di 39 buy lagi gitu ya. Lotnya lot kecil aja. Ya, yang penting jangan sampai MC ya. Dan gue TP-nya kapan? Nanti TP-nya pas di new ATH. Oke, lanjut bagaimana sekarang pergerakannya di hari Senin ya. Itu untuk invest gold, gue akan mulai nyicil. Sekarang di 1 jamnya dulu kita lihat kembali. Di sini pemantulannya sebenarnya cukup banyak. Bisa jadi pijakan, kita cek dari 4 jam dulu deh. Dari segi 4 jamnya, ya ini juga terjadi pemantulan berkali-kali itu ya. Walaupun di bawahnya masih ada lagi, mungkin pijakan selanjutnya di sini ya. Untuk kita bisa buy cicil. Kalau misalnya turun lagi, ini sudah terjadi beberapa kali, 1, 2, 3, 4, ya. Nih menurut histori di daerah sini lah ya. Untuk 4 jamnya. Untuk 1 jamnya, tidak ada, maka ini kalau jebol bakalan lanjut. Kita lihat di hari Senin, tunggu hari Senin pembukaan di mana. Jadi ini kalau di bawah 4516 ini nggak jadi buy ya. Jadi begitu market buka, dia bisa drop, dia bisa terbang. Kalau dia dropnya di bawah 4515 ini nggak jadi buy. Jadi kita tunggu di 4458. Lalu kalau misal di area sini ya, areanya ya, mungkin 4450 mungkin kita akan coba buy limit kah? Ya, sekitaran daerah sini lah intinya ya. SL-nya seperti biasa $10. Oke, lanjut di area atas, sell-nya sebenarnya ini riskan untuk jebol ya. Untuk atas mungkin nggak terlalu dipantau dulu. Mungkin nunggu area atasan, nah sini. Baru cari. Kenapa? Karena ini lebih suka buy sih saya ya. Lebih positif buy. Lebih aman ya, karena kalau sell itu hanya untuk short ya. Hanya untuk jangka pendek, jadi jangan di hold lama-lama. Lebih besar ada kemungkinan adalah terjadinya terbang. Kalau turun lebih tajam lagi, kita tinggal cicil buy lagi. Oke. Jadi kalau sell mungkin gue carinya di 46-an, tapi kalau buy mungkin di sini di 2 titik ini. Kalau misalnya marketnya hanya berada di area sini, maka kita bisa buy di sini. Tapi kalau marketnya besok hari Senin tiba-tiba berada di area bawah, kita buy di bawahnya lagi. Kemungkinan lanjutannya adalah di 43 kalau ini sampai jebol. 43 kejemput, kita bakal tarik Fibonacci ulang. Ya, tapi selama 43 belum jebol, kita nggak tarik Fibonacci ulang dulu. Untuk mingguannya ya. Kalau dari hariannya sendiri, ini sudah jebol karena memang hasil newsnya kemarin ternyata USD menguat. Ya. Jadi bisa ke daerah 43-an, ini akan menjadi area test lagi untuk supportnya. Untuk terbangnya di area 45.000 bisa. Tesnya 49 dulu sih. 48 dan 43. Ini area penentunya nih. 48 dan 43 ini akan menjadi penentu kemana mingguannya atau hasil news minggu depan akan seperti apa. Kalau USD menguat berarti turun sampai 43. Kalau melemah ya bakal terbang sampai kembali ke daerah 48. Makanya kalau pribadi saya lebih suka buy karena jebol pun pasti akan memantul kembali, sedangkan kalau terbang belum tentu orang mau jual ya. Gitu. Jadi lebih aman untuk cari buy untuk sekarang ini.
di posisi Senin paling tidak minggu ini ya. Lalu bagaimana dengan minggu depan? Mari kita cek minggu depan. Ya, ini ada sedikit informasi. Tadi lagi cari-cari news tentang Iran US. Pada singkatnya, intinya Iran sama US ini masih sering perang. Cuman pada akhirnya sepertinya sebentar lagi akan selesai. Pada dasarnya kesimpulan terakhirnya yang bisa kusimpulkan adalah Trump ini sepertinya menekan Iran. Makanya Iran nggak mau deal-deal ya. Di sini Trump ya udah nggak mau lagi berdebat ataupun tidak mau lagi deal-dealan. Kenapa? Karena dia bilang dia nggak mau deal-dealan sama orang yang takut untuk mengambil keputusan besar atau membuat apa istilahnya ya, komitmen ya. Jadi takut untuk membuat komitmen, dia menganggapnya. Terus Trump juga ngerasa kalau misalnya Iran sudah tidak punya kemampuan senjata perang lagi ya. Baik yang dimaksudkan di sini adalah nuklir. Jadi dia ngerasa dia bisa menekan Iran. Makanya Iran kayaknya nggak mau deal-dealan karena Trumpnya kayaknya ngajak deal tapi dealnya menekan gitu ya. Makanya Irannya juga nggak mau deal. Sepertinya seperti itu. Cuman kalau lebih detailnya lagi ya bisa dicari tahu ya. Lalu bagaimana dengan hari Senin? Hari Senin Bank Holiday CAD tidak ada big news. Cina juga nggak ada big news, aman. Hari Selasa GBP ada tipis, tanggal 8 CPI-nya CAD. USD pending home sales ya, ini juga akan keluar. Kita akan lihat, tapi ini pergerakan tipis aja. Hari Rabu ada CPI dari GBP, tidak ada big news juga. Hari Kamis FOMC meeting, tapi tidak ada hasil. Masih meeting pertama berarti mungkin ya, atau kedua dari setelah menjabatnya yang baru. Setengah 9 ada AUD, 3.30 ada GBP, setengah 8 USD ada unemployment claim, Philip, manufacturing PMI, oke, setengah 8 ya, jam 8.45 ya. Tipis-tipis aja. Minggu depan, hari Jumat juga sama, UOM, tapi ini juga big news ya tipis-tipis aja, nggak terlalu bergerak banyak. Kemungkinan hanya 300-an saja pergerakannya, naik ataupun turun. Lalu pergerakannya mungkin akan dimainkan oleh bandar, karena biasanya kalau yang sepi news gini bandar tetap mau cari makan kan. Jadi biasanya akan dibarbarin ya. Kalau pribadi menunggu counter trend. Biasa biarin dulu dia terbang tinggi, nanti habis itu baru kita counter setelah $50 atau $100 menurutku sudah ketinggian baru kita counter. Jadi seperti itu. Untuk mingguannya masih sama ya, berarti kemungkinan di daerah 4.300-an. Fibonacci terakhir kalau misalnya USD menguat dan 4.700, jadi tidak akan terlalu banyak pergerakan kecuali ada big news dari geopolitik. Kalau dari forex factory sendiri tidak ada. Begitu saja analisa harian dan mingguan kita kali ini. Salam cuan.